Ya, Bev, memang setelah pemilu legislatif, PR selanjutnya mengawal suara agar tidak terjadi kecurangan. Nah, ini pun meskipun tidak terjadi kecurangan, kita belum tahu, tapi masih nanti ada yang diributkan ini. Betul, betul. Nah, dan yang soal keributan ini bukan hanya soal suara, tapi ini juga kisruh. Partai ini, Partai P3 ini kisruhnya terus berlanjut. Semalam ratusan simpatisan P3 pendukung Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali menduduki kantor DPP PP di Menteng, Jakarta Pusat. Saudara, aksi simpatisan Surya Dharma ini merupakan sebagai bentuk dukungan kepada Surya Dharma Ali dan mengecam aksi pemakzulan yang diduga akan dilakukan oleh sejumlah kader dari internal partai. Nah, sebelumnya sejumlah petinggi Partai Persatuan Pembangunan mengecam Surya Dharma Ali yang menjadi juru kampanye Partai Gerindra. Kedatangan para simpatisan P3 pendukung Surya Dharma Ali yang tergabung dalam Gerakan Muda Peduli P3 di kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat untuk menentang adanya upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah ini terkait adanya isu pemboikotan Ketua Umum P3 dari internal partai. Para simpatisan berharap agar Partai Persatuan Pembangunan tetap solid hingga pemilu presiden nanti dan tidak terjadi perpecahan di internal partai. Yang peduli terhadap Partai Persatuan Pembangunan menolak pemakzulan itu, satu. Yang kedua, P3 tidak ingin diobok-obok oleh siapapun, apalagi dari eksternal P3. Yang P3 kita ingin sampaikan pesan bahwa mari kita jaga P3 ini yang sudah kami perjuangkan dengan berdarah-darah supaya tidak jadi rusak gara-gara urusan-urusan atau syahwat-syahwat politik sesaat. Itu saja. Anjloknya suara Partai Persatuan Pembangunan pada perhitungan cepat di sejumlah lembaga survei menimbulkan kemarahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Umum P3 Emron Pangkapi menuding anjloknya suara partai akibat pimpinan pusat Surya Dharma Ali, Wakil Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar dan Jan Farid menghadiri kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka membuat marah seluruh kader dan simpatisan partai. Kader partai di seluruh Indonesia, mereka menangis, mereka memprotes, kok ketua umum kita begitu? Ketua umum kita sedang bertempur, kita sedang berjuang, tapi ketua umum kita tiba-tiba menyerahkan lehernya kepada partai lain, sehingga mereka menangis di tingkat bawah. Pada pemilu tahun ini berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, P3 hanya memperoleh suara di kisaran 6%. Jauh dari target 12%. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Seorang pencari rumput tewas tertimpa sebuah batu besar yang longsor dari tebing di Pacitan, Jawa Timur. Nah, saudara, evakuasi korban berlangsung cukup lama dikarenakan kondisi batu yang sangat besar serta minimnya peralatan yang digunakan. Dengan peralatan seadanya, sejumlah warga dibantu petugas dari TNI berupaya mengevakuasi jenazah Sogi, warga desa Gawang, Kabupaten Pacitan yang tewas tertimpa batu akibat longsor. Akhirnya jenazah perempuan berumur sekitar 80 tahun ini berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah. Sejumlah kerabat dan keluarga korban menangis histeris saat mengetahui Sogi yang diketahui mencari pakan ternak tewas mengenaskan. Pada waktu itu mereka mengambil ternak karena tidak tahu kejadian di atas seperti itu, akhirnya dia tertimpa mungkin reruntuhan kayu. Akibat longsor, akses jalan antar desa Gembok dan desa Gawang tertutup. Karena itu warga dan anggota TNI bergotong royong menyingkirkan material batu besar dari tebing setinggi 300 meter dari tengah jalan. Dirgosyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur.